Shalom. Mana suaranya sekali lagi shalom. Masalah suka-suka amin. Haleluya. Hari ini buat kita semua Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memuji dan menghormat Tuhan Yesus, berikan dulu dong senyum yang manis ke kiri kanannya. Ya, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, mari kita katakan slogan kita. GKS glory to glory. Dia pikul, dia pikul, dia berikan Tuhan Yesus. Ya, saat ini mari kita memuji Tuhan. Mari kita menari, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Mari tekan, kau 1, 2, 3. Kau aku penuh kasih, Dua penuh iman, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Yesus. Bergembira Allah. Satu penuh kasih, Dua penuh iman, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, Dua penuh iman, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira.
Yesus adalah sahabat yang sejati. Amin. Yes, haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah. Mari kita dengar lagu dari awal. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah. Mari kita gabung dari awal lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat
Bapa. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sekali katakan, sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kita memuji Engkau Tuhan, dan kita menyembah Engkau, Tuhan adalah Raja kami Tuhan, Raja segala Raja. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Semoga kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu berpesona kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemuliaan-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Karena kita bersyukur Tuhan, karena kita menyembah Engkau. Yes Tuhan, haleluya namamu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku
Hadirat Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Berikan sebuah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Engkau adalah penolong kami, penyembuh kami Bapa. Engkau yang terindah Tuhan, sungguh besar dan sungguh indah. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan Shalom. Mana suaranya? Kita mau memuji Tuhan, amin. Yes, mari kita katakan terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Amin. kuat dan penuh
Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, karena Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Dan mulia ajar semua kekuatanmu. Besar dan mulia biarlah semua memuji. Besar dan mulia ajar semua kekuatanmu. Besar dan mulia biarlah semua memuji-Mu. Aku memuji, aku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat tanganku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia ajar semua kekuatanmu. Besar dan mulia biarlah semua memuji-Mu. Besar dan mulia ajar semua kekuatanmu. Besar dan mulia biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Allah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau akan lagu pujian. Banyak yang kau perbuat, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah
kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan. Kami tetap selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Saat ini Tuhan kami ada di tengah-tengah gereja ini. Kami tahu bahwa gereja adalah gerbang surga bagi kehidupan jemaatku. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dengan iman dan sepakat untuk bekerja lebih baik lagi dalam pelayanan kami, memberikan diri kami untuk gereja ini, kami percaya Tuhan, gerbang itu akan terbuka dan semua orang pasti akan mengalami lawatan Tuhan. Semua orang pasti akan diselamatkan. Kami percaya saat ini, biarlah firman-Mu boleh ditaburkan, bagi kemuliaan nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Waktu yang ada hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang memetakkan mulut bibir hamba, dan setiap kami Tuhan dalam ruangan ini disucikan, dikuduskan, maka firman Tuhan bisa tumbuh dan kami bisa menerima firman Tuhan ini sebagai remah-remah yang subur di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus mengambil alih setiap waktu yang ada dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, bersalah terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selamat menempuh bulan awal Januari ini. Kita sama-sama di minggu yang kedua bersama dengan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dari itu kita semua boleh mengerti dan memahami. Ada tema di depan kita, gereja sebagai gerbang surga. Ini tema yang diberikan sinode untuk setiap gereja GKSI. Saudara, saya rindu untuk kita semua menata gereja, menata kehidupan kita, menata pribadi kita untuk di bulan atau di bulan Januari tahun 2025 ini kita harus menata dengan baik kehidupan kita sehingga gereja sebagai gerbang surga itu diwujudkan di tempat ini di GKSI Glory to God. Amin. Amin. Tuhan, untuk itu mari kita sama-sama membuka satu firman Tuhan dari Kejadian 28 ayat 16. Kejadian 28 ayat 16. Boleh baca bersama-sama firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Ketika ia bangun dari tidurnya, berkata-kata, sesungguhnya Tuhan akan mengikuti dan aku tidak mengetahuinya. Amin. Saudara, kalau kita melihat ayat 28 ini, bagaimana cerita tentang mimpi. Yakub bermimpi bertemu dengan Allah. Dia melihat di ayat 15, sungguh aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau.
kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Inilah janji Tuhan kepada Yakub. Janji ini melalui mimpi dia dapatkan, sehingga saudara, dia taat dan dia melakukannya, dia percaya sungguh-sungguh. Nah, dengan tema kita saat ini, gereja sebagai gerbang surga itu, di mana gereja ini adalah tempat di mana orang-orang dikumpulkan. Eklesia, di mana tempat ada orang berkumpul dan bersyukur, itu dari kata gereja. Maka kita adalah tempat di mana gerbang menuju membawa orang-orang untuk pergi bertemu dengan Tuhan. Inilah tujuan gereja. Jangan kita menjadi salah pengertian tentang gereja. Banyak kita bergereja karena kebiasaan atau aktivitas kita, ya hari Minggu orang Kristen harus ibadah. Ada yang masih berpendapat seperti itu, tapi sesungguhnya gereja adalah merupakan gerbang untuk membawa orang kepada Allah. Di sini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Apakah tidak bisa kita memuji dan menyembah Tuhan sendiri? Bisa, saudara. Tapi suasananya sangat berbeda kalau kita bersama-sama. Ada kehadiran Tuhan yang luar biasa ketika kita saling berkumpul bersama-sama. Kita melihat dari kisah para rasul di mana Petrus mengumpulkan 3.000 orang bersama-sama, maka Roh Tuhan turun di situ, Roh Kudus menjamah setiap orang-orang yang ada di situ. Nah, inilah permulaan gereja. Nanti kita akan melihat bagaimana ayat yang selanjutnya tentang bagaimana gerbang gereja ini bisa diterapkan, bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil intisari daripada gereja itu sendiri untuk menjadi gerbang menuju surga. Apa yang saudara dan saya buat dan apa yang sudah Allah lakukan bagi gerejanya. Nah, Bapak Saudara, mari kita buka Matius. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 19. Matius 16 ayat 18 19, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan hal maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau buat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, gereja adalah inisiatif Tuhan, inisiatif Allah untuk membangunnya melalui terus. Gereja adalah rancangan Allah untuk manusia. Kalau kita melihat ini, kita sungguh-sungguh kita mengerti bahwa Tuhan berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasai. Yesus Allah kita yang mendirikan gereja itu
sendiri. Artinya apa? Orang-orang yang datang ke gereja ini itu atas seizin daripada Allah itu sendiri. Karena tidak bisa dia, saya nggak bisa membuat orang itu mau mengikut Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil orang-orang yang datang ke gereja itu. Kami hanya melayani, gembala melayani orang-orang, dan Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri yang memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Kalau kita melihat perjalanan terus sangat luar biasa, saudara. Jadi Allah sudah menyediakan rancangan bagi setiap kita, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Artinya Tuhan membuat plot, membuat dana untuk gereja, untuk kita sebagai jemaat yang ada di tempat ini khususnya. Maka gereja dikatakan sebagai gerbang surga, menampung orang. Kalau gerbang tentu ya besar, pintu yang besar maka disebut gerbang. Kalau pintu yang kecil mungkin ya pintu rumah. Nah, gereja itu terbuka luas bagi setiap orang yang mau ketemu atau bertobat atau mau mencari keselamatan. Itu gereja. Jadi gereja tidak pilih-pilih, haruskah orang yang seperti apa dilayani, tidak. Tidak ada kriteria yang harus gereja buat. Oh, harusnya yang punya mobil, punya motor, yang jalan kaki, enggak. Bukan seperti itu. Gereja menampung semua orang. Makanya di sini gereja adalah gerbang surga. Maka gereja adalah rencana Allah yang sesungguhnya bagi semua manusia, bagi kita semua. Selanjutnya apa? Kalau kita melihat, kalau gereja itu adalah kehendak Allah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi berdirinya gereja. Ada dasar peletakannya, ada dasar yang kokoh. Kalau kita melihat dalam ayat yang 18, dikatakan dia meletakkan batu karang. Kalau dasarnya tidak kuat, saudara, apapun itu bentuknya, kalau kita mendirikan rumah itu tidak dengan dasar dengan kuat, maka rumah itu akan retak dan mungkin akan roboh. Nah, di sini Tuhan Allah kita meletakkan dasarnya di atas batu kasih, batu yang sangat kuat dan kokoh. Nah, begitu juga kita, saudara, dalam pelayanan kita harus meletakkan dasar hidup kita. Dasar kita pada apa? Firman Tuhan. Jangan berdasarkan karena mungkin ya ada yang diincar-incar di gereja, pasangan apa, kalau yang masih muda ada yang mau dipacari. Bukan itu. Kita pelayanan harus benar-benar tahu dasar kita melayani apa. Apakah kita akan cuma karena ingin show atau menunjukkan kehebatan kita, atau kita melayani Tuhan. Ini harus kita perhatikan ya. Melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Yang kita layani bukan jemaat, bukan siapa-siapa, tapi kita percaya yang kita layani adalah Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Kita datang di gereja bukan melihat gembalanya, besar kecilnya gerejanya, siapa yang melayani, siapa yang bukan. Secara harfiah kita datang ke gereja melihat Tuhan Yesus. Amin. Maka kita harus meletakkan dasarnya dulu. Mindset kita harus dirubah dulu. Kalau dasar kita sudah kuat, kokoh, walaupun kita digoyang dengan apapun, dengan badai sekalipun gelombang kuat, nah, cuaca lagi ekstrim, saudara, hujan 3 hari 3 malam terus menerus,
ada badai. Tapi kalau kita meletakkan iman kita kepada Yesus hari ini, sore hari ini, malam ini, Bapak Saudara hadir di tengah-tengah ibadah ini, inilah meletakkan dasar Bapak Saudara bahwa percaya bahwa Tuhan akan tolong walaupun di tengah hujan badai, tetap mencari Tuhan. Seperti Yakub, Tuhan melindungi dia, menyertai dia setiap langkahnya. Bapak Saudara juga begitu, sampai di gereja juga disertai Tuhan. Maka itu saudara, kita ini adalah sebagai alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu kita jangkau, karena kita alat, hamba Tuhan alat, jemaatnya itu alat. Kita yang terlibat di dalam gereja untuk membawa orang mengenal surga, mengenal Tuhan, kita harus menjadi alatnya. Di mana-mana kita, di tempat kerja, tempat saudara beraktivitas, di lingkungan kita, di perumahan saudara, di komunitas-komunitas tertentu, saudara ada alat-alat membawa orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan surga tadi. Maka gereja lah yang menjadi gerbangnya, tempat orang-orang untuk masuk kepada jalan ke surga itu. Maka di sini saudara diberi, kita belajar, terus belajar firman Tuhan, diberikan makanan-makanan ya enak-enak, makanan-makanan yang segar. Kalau domba-dombanya dikasih makanan yang tidak segar, ya bagaimana bisa tumbuh gemuk? Ini firman Tuhan harus segar terus. Kami berusaha mencari rumput-rumput yang segar untuk dikasih ke domba-domba kita, supaya fresh terus. Kita berusaha, kita minta urapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan urapan-urapan yang baru, sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi segar untuk di gereja ini. Yang selanjutnya, Bapak Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara akan diberikan kepercayaan, diberikan kuasa, sehingga mujizat bisa terjadi. Ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya gembala saja, tetapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat yang sungguh-sungguh ingin dipakai Tuhan. Ini yang terpenting. Pelayanan itu adalah bagian kita semua. Tidak bisa hanya gembala, tidak bisa. Kita harus terlibat semua. Ada teman-teman, teman-teman yang bersinggah kan, punya teman-teman di kita bawa mereka ke gereja untuk mengenal gerbang surga itu. Jadi kita harus terlibat, saudara, harus melibatkan diri. Jangan kita berdiam diri. Maka itu dikatakan bahwa kita adalah dalam alat dalam tangan. Kita ini dipakai, kita ini biji mata Tuhan sebagai alatnya untuk memberitakan firman-Nya. Selanjutnya, saudara, kita buka Yeremia 31 ayat 10. Yeremia bisa tampilkan. Yeremia 31 ayat 10.
Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Saudara, Bapak menjaga. Orang-orang percaya ada jaminan dijaga oleh Tuhan. Enak, saudara. Orang yang percaya itu enak sebenarnya. Kita itu selalu ada security yang menjaga kita, ada malaikat yang menjaga kita. Itu orang yang percaya. Tapi saudara, kita harus tahu beberapa hal. Kalau kita mau dijaga oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita harus hidup dalam pemeliharaan Allah. Hidup kita harus dalam pemeliharaan Allah. Kalau kita mau terus dijaga, ada pemeliharaan, dipelihara. Kalau dipelihara, sudah tahu kan? Seperti bayi, seorang ibu yang memelihara anaknya. Bagaimana? Masih kecil, digendong, dikasih susu. Kalau dia nangis ya pokoknya dengan segala macam cara. Seorang ibu merawat anaknya. Seperti itulah Tuhan memelihara saudara dan saya. Amin. Seperti anak, seperti bayi. Kalau kita melihat ternak, itu bagaimana dia ternak-ternak ini diasuh oleh induk-induknya, dibawa, dituntun seperti domba. Kalau gembala, dia menuntun domba-dombanya sampai ke tempatnya benar-benar aman, dijaga dan penuh dengan makanan. Itulah tugas orang gembala. Maka begitulah pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Kita dijaga, dipelihara. Tapi terkadang ada domba-domba yang nakal, ada anak-anak yang nakal. Begitupun Tuhan juga masih sayang. Masih kalau dombanya hilang dicarikan. 99 ada satu hilang, Tuhan carikan. Kita katakan demikian. Tidak ditinggalkan. Begitulah hati seorang gembala. Begitu juga hati seorang memimpin gereja di tempat ini. Ada yang tidak hadir, ditanyain kemana ini, sakitkah? Ayo kita berdoa kalau sakit. Apa masalahnya? Bapak gembala, cari gembala, cari. Begitulah kasih gembala itu. Begitu juga kasih Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, terus ada pengembalaan Allah. Pengembalaan Allah. Kita digembalai terus, diajar terus, diberi pengertian terus dengan firman-Nya, agar kita tetap punya tujuan, tidak belok sana, tidak belok sini. Iman kita lurus kepada gerbang surga. Kita dituntun agar kita tidak berbelok ke kiri dan ke kanan, tetapi lurus kepada tujuan Tuhan, yaitu gerbang surga itu. Saudara, malam ini jika kita masih seperti firman Tuhan katakan, mari mengambil sikap. Jangan kita mau berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, tapi tetap dalam pengembalaan Tuhan. Jika engkau ada di gereja ini, tetaplah dalam pengembalaan. Gembalanya, lurus saja ikuti. Jangan saudara nanti berbelok ke kiri ke sana. Setelah kita menerima ini, saudara, kita mengalami janji Tuhan. Nah, ini yang penting. Setelah kita menerima semuanya itu, kita akan mengalami mukjizat dan janji Tuhan.
Seperti Yakub mengalaminya, bahwa saudara harus terima itu. Yakin dan percaya bahwa saudara akan menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jika Bapak Saudara sudah menerima ini semua, apa yang saudara lakukan? Tentu ada satu hal yang harus saudara lakukan. Saudara harus rindu akan Allah. Bagaimana kita bisa rindu akan Allah? Tentu ada proses yang harus kita lewati. Saudara harus mengalami apa? Harus melakukan apa? Dalam Mazmur 120 ayat 1, rindukan Allah harus mengalami apa? Hati yang haus. Hati yang haus. Bagaimana hati yang haus? Hati yang haus. Haus lapar akan firman Tuhan. Mau diisi terus, mau diperbaharui terus, mau diubah hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya sukacita. Sukacita, saudara. Sukacita apa? Berkumpul. Di gereja ini tempat berkumpul, tempat kita memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan sendiri rasanya kurang ya. Berdua mungkin kurang, bertiga. Tapi kalau sudah segini, terbakar. Menyala. Yang luar biasa yang dibawa Bro Tony. Menyala. Walaupun dingin ini suasana kita bukan, tapi semangat tadi luar biasa. Karena ada sukacita yang luar biasa. Kita memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Maka saya rasa pasti kita orang-orang yang rindu akan rumah Tuhan, gerejanya. Selanjutnya apa? Kita akan mengalami apa? Kalau kita sudah tadi hatinya haus, kita sukacita, kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Secara pribadi, walaupun mungkin secara kita sama-sama kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, kehadirannya di tempat ini. Tadi kita merasakan bagaimana ada sukacita, ada penyembahan yang luar biasa, hadirat Tuhan. Ya, karena tanpa hadirat Tuhan kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan kita mungkin pikirannya melayang kemana-mana, mulut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi dengan hadirat Tuhan yang urapan Tuhan, kita boleh merasakan bahwa ada kehadiran Roh Kudus di tempat ini melawat kita, menolong kita. Mungkin ketika kita hati kita, suasana hatinya yang kurang baik-baik, kita bisa diubah oleh Tuhan dengan sekejap mata. Memuji Tuhan, kita bisa menangis, kita berteriak kepada Tuhan. Kita mengalami manifestasi yang luar biasa kalau kita betul-betul menangkap nama-nama itu. Dan selanjutnya apa, saudara? Kalau kita sudah mengalami ini semua, saudara, maka kita betullah yang dikatakan dalam ayat yang pertama dalam Kejadian 26, kita akan mengalami tempat pertemuan surgawi. Gereja ini akan berubah. Bukan berubah bentuknya, bukan.
Tapi suasana surgawi itu terasa, saudara. Amin. Menyentuh hati kita, menyentuh perasaan kita. Itulah kalau kehadiran Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Maka saudara, kita akan yang bisa mengubah kehidupan kita, mengubah suasana ruangan gereja ini adalah doa. Doa, saudara. Maka itu tadi sebelum mulai kita berdoa. Luar biasa, bagaimana? Harus berdoa dulu. Artinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan mujizatnya terjadi, kuasanya terjadi. Bukan kuat tenaga kita, bukan hebatnya kita untuk melayani Tuhan, tapi karena kita berdoa. Orang sakit kita doa. Kita mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Yang kedua adalah apa? Saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini menghidupkan. Yang sudah mati-mati kecewa, sakit hati, diubah dengan firman Tuhan malam ini. Diproses, dicuci, yang kotor-kotor dibuang, yang sudah tinggal, kalau masih kurang siram lagi dengan baik-baik. Tapi malam ini cukup dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, semuanya saya jamin malam ini pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Mengalami urapan Tuhan. Yang ketiga adalah dikatakan pujian. Saya sangat senang ketika pujian itu menyentuh hati. Pujian itu merasuk ke dalam jiwa dan sukma saya, sehingga mungkin kita lupa dengan kiri kanan kita. Semakin sakit kita urapan itu, pujian itu, kita lupa dengan kiri kanan kita. Pokoknya ya saya sama Tuhan. Tapi itulah, kalau Singer juga sudah mengalami ini, untuk memuliakan Tuhan, pujiannya memuliakan Tuhan itu bukan memuliakan orang-orang yang ada di tempat duduk ini. Walaupun suara kita mungkin nggak bagus-bagus amat, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hatimu dengan Tuhan. Jangan pikirkan kiri kanan. Jangan, kalau engkau sudah fokus ke Tuhan, bagaimanapun apapun yang keluar dari mulut saudara itu untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ini bagaimana kita membuka gerbang surga itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa orang-orang sampai kepada panggilannya, sehingga kita boleh membangun semangat jemaat-jemaat, membangun semangat kita sendiri, membangun semangat pribadi kita. Kita semua dibangun semangatnya, dibangun gairahnya. Untuk apa? Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk membangun jemaat ini agar terpanggil masuk dalam gerbang surga, yaitu ada kesetiaan untuk hadir. Jadi jemaat harus setia hadir. Jangan cuma 1 minggu 1 kali. Hadir setiap minggu. Ada ibadah yang lainnya hadir. Itulah untuk membangun. Perlu
dipatri semangat itu, kecintaan kita kepada Tuhan harus ya kalau api sudah mau padam harus dikasih semprot sama membakar yang ya misalnya kalau minyak tanah atau kasih gasnya dikasih kencang itu harus dibakar terus, maka dikatakan perlu setia untuk hadir di dalam kegiatan gereja apapun itu, harus setia melayani dengan kasih. Selanjutnya bagaimana orang melayani dengan kasih? Tidak terpaksa. Jadi kalau datang ke gereja terpaksa, jadi WA terpaksa, jadi single terpaksa, itu tidak dengan kasih. Maka itu perlu ditanamkan sehingga apa? Bisa membangun kita, membangun semangat kita. Karena apa? Kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan ini. Bukan karena disuruh oleh, saya kan disuruh. Bermaksud saya disuruh, saya dipaksa, saya tidak dengan kita tahu kalau orang melayani dengan hati, tidak dengan hati. Bisa kita lihat kok. Amin. Bisa kita lihat. Kalau cuma karena mungkin dia ingin show, ingin tampil seperti artis ya, karena dibayar, bisa kelihatan. Nanti saudara jangan takut, Tuhan pasti akan bayar. Tuhan pasti bayar dengan cara Tuhan. Selanjutnya apa? Menjadi saksi Kristus. Ini yang terpenting, saudara. Menjadi saksi Kristus. Kita semua harus menjadi saksi. Dimanapun saudara berada, ini sudah menjadi harga mati. Kau katakan, setiap orang yang percaya harus memberitakan firman Tuhan. Dimanapun Anda berada, saudara berada, saudara harus memberitakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan boleh mengulik-ulik kita, boleh menasihati kita mungkin, boleh mengubah mindset kita. Bagaimana gereja adalah menjadi gerbang surga bagi setiap orang. Demikian firman Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu yang sudah kami dengar dan hamba-Mu sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menyentak hati kami yang paling dalam, mengubah karakter kami, mindset kami, cara pikir kami Tuhan, cara pandang kami terhadap firman-Mu, terhadap gereja-Mu. Nah kami Tuhan mau melayani Engkau sungguh-sungguh dengan hati kami, dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya percaya Tuhan, setiap apa yang sudah disampaikan akan kembali dengan berbuah lebat, tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu, bagi pimpinan tempat ini, bagi jemaat-Mu, bagi mercy, dan seluruhnya Tuhan. Kami serahkan di dalam kami. Dan kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu terus mengalir di tempat ini, di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Dia. Saudara silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum daripada itu, saya silakan kepada Pak Tom. Baik, mereka bersiap doa kita. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Engkau telah membuat kami berkumpul di malam ini dalam keadaan situasi yang tidak baik.
Kau tetap juga mempertemukan kami semua untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, serta memberikan nama-Mu. Begitu juga Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik dari kami. Terimalah berkat dari kami dan limpahlah kami kembali dengan segala berkat-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menyiapkan rancangan terbaik untuk kami. Banyak hal yang Kau pikirkan untuk kami Tuhan. Bagaimana tentang kami dapat menikmati anugerah-Mu, bagaimana kami dapat menikmati setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal dan satu kata, kami bersyukur Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu hari ini katakan Tuhan, ada 3 poin, yaitu Tuhan, kesetiaan kami dalam beribadah. Kami melayani dengan kasih, sehingga kami bisa menjadi saksi Kristus. Hari ini 2 hal ini Tuhan, kalau kami tidak bisa lakukan, kesetiaan kami tidak teruji, dan kami tidak dapat melayani dengan kasih, kami tidak bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Hari ini biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu, sebab Engkau selalu menyiapkan rancangan terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau berpisah. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Kalau seia sekata, jangan pernah ada dusta di antara rumah tanggamu. Saling mendoakan, saling mendukung, saling mengasihi. Sebab Yesus adalah kasih. Tuhan memberkati masa mudamu, masa depanmu. Sebab engkau berharga di mata Tuhan, pemuda-pemudi. Dan anak-anak diberkatilah sekolahmu dan masa depanmu. Sampai memutih rambutmu, Tuhan memberkati engkau. Tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh kemuliaan dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita angkat tangan kanan kita, saudara. Tanda kita bersyukur ibadah hari ini Tuhan pimpin secara luar biasa. Kiranya, mari kita angkat suara kita, saudara.
berkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu berlimpahan dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan suara-suara untuk Tuhan. Tetap berdiri. GKSI going to goes. Lihat itu. Berikan tepuk tangan sebagai Tuhan. Katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang di depan Tuhan. Para pemirsa, jangan lupa nonton kembali ibadah live kami minggu depan. Shalom.